yang kita tanam sekarang itulah yang akan kita tuai nanti. Maka jangan sampai kita seperti ayam mati di lumbung padi. Kenapa ayam mati di lumbung padi? Karena jenggot adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ustaz Somad kok enggak berjenggot? Belum tumbuh. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah ingin orang itu baik, didalamkannya ilmu agamanya dengan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita tanam sekarang itulah yang akan kita tuai nanti. Padi yang sedang kita tanam ini padi, insya Allah kita akan menuai padi. Berasnya tidak dimakan wereng, insya Allah. Jaga dengan baik Bapak, cari makanan yang halal, antarkan ke anak kita. Jangan anak kita kasih makan riba, makan sogok, makan riswah, makan haram. Susah para abi, para abu, para tengku, para ustadz mengajar anak kita. Kenapa anak-anak ini, Ustadz Somad sudah ceramah 1 jam, mereka masih fokus? Tak tahu saya, entah karena dipaksa ustadznya, tapi yang jelas bolak-balik mereka katakan tidak, itu berarti mereka tak bohong, mereka serius karena mereka dikasih makan halal oleh orang tuanya. Jadikanlah anak-anakku ini semuanya anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Saya nggak mau anak saya masuk pesantren Pak Ustadz. Kenapa? Di pesantren anak saya nggak pernah olahraga, cuma ngaji. Datanglah ke Jemalah Amal, tiangnya masih berdiri. Tiang apa ini? Tiang voli. Mana mungkin basket? Anak Jemalah Amal olahraga, bercocok tanam, bertani, beternak. Ustaz tahu dari mana beternak? Itu sarang waletnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pondok pesantren ini sudah lama berdiri, alumninya sudah kelihatan. Maka jangan sampai kita seperti ayam mati di lumbung padi. Kenapa ayam mati di lumbung padi? Karena tidak mau menggunakan paruhnya untuk mencotok padi makan. Jadi kalau ada orang sekitar Ma'had Dayah Jemalah Amal, anaknya tidak tahu mengaji, tak bisa baca kitab, tidak tahu nahwu, tidak tahu sorob, tidak berbakti kepada orang tua, itulah orang yang paling rugi. Betul? Bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya ke Jemalah Amal, alhamdulillah. Yang belum memasukkan, sudah saya kasih tahu, insya Allah. Yang sudah dikasih tahu tak mau tahu, inna, siap-siaplah kau akan punya anak. Anakmu nanti menjadi orang kaya, tapi dia meletakkanmu di panti asuhan karena dia tidak pernah diajarkan birrul walidain. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Menyembahlah kepada Allah. Setelah Allah, wa bil walidaini ihsana. Berbakti kepada orang. Maka tunjukkan prestasi anakku. Jangan sensasi. Tunjukkanlah kemuliaan akhlakul karimah. Kata Ustaz Somad, kalau anak kita di pesantren dia sholat,
Anak saya Pak Ustadz jam 7 pagi nggak bangun-bangun. Bangun nah, bangun, kenapa enggak? Rupanya dia udah bangun tahajud langsung sholat subuh. Orang tuanya yang tak bangun tahajud. Anak saya Pak Ustadz luar biasa Pak Ustadz. Apa luar biasanya Bu? Waktu libur kemarin sekolah, saya tengok dia sholat duha, tapi agak aneh sedikit Pak Ustadz. Apa anehnya? Pakai kunut. Kira-kira mazhab apa tuh ya Pak Ustadz? Jam berapa dia sholat Bu? Jam 7. Itu bukan duha pakai kunut Bu, itu subuh kesiangan. Anak-anakku nanti kalau kalian pulang, ada Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus. Kebetulan ini ada santri dari Jemalah Amal hadir bersama kita. Keberuntungan bagi masyarakat. Maka saya sebagai RT, RW, Kades, Kadus, Pak Lurah ingin meminta dia kultum. Maka kalian jangan menolak, pede berdiri. Tapi saya malu Pak Ustadz, kalian latihan muhadharah. Ada muhadharah kan? Ada. Saya pernah hadir, dibawa Pak Bupati. Sampai di situ protokolnya anak KKN semester 6. Berdiri dia di masjid. As. Enggak pernah latihan ngomong di depan orang, gemetar. Tapi anak Jemalah Amal, bahasa Inggris, bahasa Arab, ada direkam tadi, ada direkam. Masukkan, upload ke channel, supaya apa? Ditengok orang, supaya orang tahu. Pesantren jangan masukkan anak ke Dayah. Dayah itu tempatnya teroris. Dayah itu tempatnya radikal. Dayah. Indonesia ini merdeka melawan Belanda itu karena ulama dan Dayah. Orang Dayah lah yang mengajarkan kalau mati syahid. Siapa yang meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan hartanya, mati, maka dia mati syahid. Rumah itu kelihatan atau tidak? Kelihatan, itu rumah kelihatan. Anak sama istri kelihatan atau tidak? Kelihatan. Surga kelihatan atau tidak? Tidak. Nikmat surga kelihatan atau tidak? Tidak. Meninggalkan yang kelihatan demi yang tidak kelihatan, itu berarti gila. Maka Snok Horgronje yang ditugaskan dari Amsterdam, Leiden, Belanda datang ke bumi Nangro Aceh Darussalam memberikan nasihat kepada Belanda. Orang Aceh yang meninggalkan anaknya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya demi mati syahid, orang gila. Maka atas usul Snok Horgronje dibuatlah rumah sakit jiwa di Pulau Sabang untuk menangkap orang-orang Aceh yang dianggap gila, dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tapi mereka tidak pernah berhenti berjuang. Mereka berteriak mengejar Belanda, serbu! Akhirnya Belanda pun lari pulang, tunggang langgang lintang pukang. Yang tinggal sekarang terong Belanda. Makanya kalian kalau memang sakit hati betul sama Belanda, gak usah lagi ngejar Belanda. Cukup kalian pergi ke warung, pesan terong Belanda. Habis itu, hai serbu! Perjuangan Dayah sekarang tidak lagi berat seperti dulu. Maka belajar yang serius. Kenapa anak Jemalah Amal itu pakai sorban? Karena bersorban adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa alumni Jemalah Amal Ustadz Riza berjenggot? Karena jenggot adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ustadz Somad kok nggak berjenggot? Belum tumbuh. Tapi mereka tidak pernah kelahi. Saya tidak berjenggot, Ustadz Rizal berjenggot. Mereka tidak pernah mengejek saya, nggak pernah Ustadz Rizal sekalipun. Karena mereka paham ini adalah masalah khilafiyah. Tetap bersahabat, tetap berkawan, tetap bertetangga. Betapa pengetahuan membuat orang tidak menyalahkan orang lain. Kalau bapak mau anaknya baik, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah ingin orang itu baik, didalamkannya ilmu agamanya dengan belajar di pondok pesantren di daerah Jemalah Amal. Mudah-mudahan semuanya diberikan berkah, istiqomah, bapak ibu keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solehah, matinya bersama Rasulullah masuk ke surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal